Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM E1S12082. Di video ini saya akan menjelaskan tugas dari soal yang diberikan. Di sini ada dua soal. Yang pertama itu soal pertama itu ini. Dari contoh satu di atas, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak? Yang pertama itu ada kuda yang berada di posisi awal. Yang kemudian berikutnya ada jenderal yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya di posisi C3. Nah, untuk lebih lanjut di sini langsung saja. Saya sudah mengcopy codingannya di sini yang sudah terdapat pada modul. Nah, jadi pada soal yang pertama itu untuk soal kuda, di sini dijelaskan, diminta bagaimana cara menggerakkan bidak kuda ini yang berada pada posisi G1. Nah, seperti yang kita ketahui, kuda itu bergerak membentuk L. Jadi dia melangkah 2 langkah ke depan lalu berbelok ke kiri atau kanan. Langsung saja di sini. Nah, posisi awal kudanya di sini misalnya G1. Di sini G1, kita masukkan tujuan kuda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kuda itu bergerak letter L. Jadi opsinya di sini dia bisa bergerak ke dari G1, dia bisa bergerak ke F3 dan H3. Nah, kita coba run. Posisi awal kudanya G1. Di sini kita coba masukkan F3. Jika memenuhi syarat, di sini akan ditampilkan kuda berada di posisi F3. Nah, kuda sekarang berada pada posisi F3. Nah, kemudian berikutnya ini, else if jika kita masukkan tujuan kudanya ke H3, maka kudanya akan berada di posisi H3. Sebelumnya di sini pada modul ini ada kesalahan penulisan, mungkin di sini tertulisnya G3, sementara pada posisi bidak catur G3 itu posisinya di sini, dan ini tidak sesuai aturan dengan jalannya kuda. Harusnya dia ke H3, jadi saya ganti. Nah, selain dari F3 dan H3, dia di sini tidak bisa. Jadi seperti ini. Saya masukkan G3, dia tidak bisa karena tidak ada bidak lain atau itu dia tidak sesuai aturan. Itu untuk soal kuda. Yang kedua soal jenderal.
Nah, untuk soal general, di sini general yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya pada posisi C3. Nah, seperti yang kita ketahui, general itu dia bisa bergerak ke segala arah. Nah, di sini general dia misal kita mau memajukan general ke posisi C3. Nah, di C3 tadi ada pion. Otomatis untuk menggerakkan jenderal ke C3 itu tidak bisa. Caranya kita gerakan dulu pionnya dari C3 menuju ke C4. Nah, pion hanya bisa bergerak maju, jadi dia bergerak ke C4. Nah, jika kita masukkan di sini C3, di sini terdapat pion di C3. Akan menampilkan terdapat pion di C3 dan ini harus dipindahkan ke C4. Kemudian di sini pindahkan pion ke C4. Nah, setelah pion berpindah ke C4, maka jenderal akan bisa maju ke C3. Nah, bagaimana jika kita mengisi pion berpindah ke bukan C4, misal B3. Nah, di sini pion tidak bisa berpindah ke B3 dikarenakan tidak sesuai aturan juga. Sudah dimasukkan di sini, pion tidak bisa berpindah karena sesuai aturan pion itu hanya bisa bergerak maju atau menyamping saat menyerang. Kemudian bisa juga jenderal selain ke C3, jenderal juga bisa berpindah ke posisi lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenderal bisa bergerak ke segala arah kecuali ada penghalang. Seperti kondisinya yang pertama tadi di C3 ada pion. Baik, kemudian berikutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Di soal 2 ini di sini sudah ada aturannya. Jadi di sini bagaimana caranya kita mengisi 2 liter air ke dalam gelas yang bervolume 4 liter dan 0 liter air ke dalam gelas yang bervolume 3 liter. Untuk ininya sudah saya buat di sini. Jadi volume awalnya itu 0, belum ada. Di sini aturannya sendiri sudah terdapat pada modul. Aturan pertama yang digunakan di sini aturan 2, yaitu jika Y lebih kecil itu kurang dari 3, maka isi penuh gelas B, gelas 3 galon yang ini.
Nah, kemudian berikutnya di sini menggunakan aturan ke-9. Jika x tambah y kecil sama dengan 4 dan y lebih besar sama dengan 0. Jika x tambah y kecil sama dengan 4. Jika x tambah y berarti 0 ditambah 3, berarti 3 di kecil sama dengan 4, dan y itu lebih besar dari 0. Nah, karena memenuhi, maka tuangkan seluruh air dari gelas B ke gelas A. Nah, dituangkanlah seluruh air dari gelas B ke gelas A. Jadi kemudian berikutnya menggunakan aturan nomor yang kedua. Kembali lagi, jika y kecil itu kurang dari 3, maka isi penuh gelas B. Jadi di sini sudah terdapat 3 liter pada gelas A dan 3 liter pada gelas B. Kemudian berikutnya menggunakan aturan ke-7, di mana jika x tambah y lebih besar sama dengan 4 dan y lebih besar dari 0, jika x tambah y lebih besar sama dengan 4. Nah, 3 tambah 3 sama dengan 6 jika karena terpenuhi, dan y lebih besar dari 0 karena terpenuhi. Tuangkan air dari gelas B ke gelas A sampai gelas A itu penuh. Maka didapatlah 4 liter air pada gelas A dan 2 liter air pada gelas B. Berikutnya di sini menggunakan aturan ke-5, di mana jika x lebih besar dari 0, maka kosongkan gelas A. Nah, setelah gelas A kosong, maka didapatkan 0 liter pada gelas A dan 2 liter pada gelas B. Kemudian berikutnya di sini kembali menggunakan aturan ke-9, di mana di sini jika x tambah y kecil sama dengan 4 dan y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari gelas B ke gelas A. Jadi di x tambah y kecil sama dengan 3, di sini 0 tambah 2 kecil sama dengan 3. Karena terpenuhi, maka tuangkan seluruh air pada gelas B ke gelas A. Sini 2 dan di sini 0. Kondisinya sudah terpenuhi. Dimana tadi kita menginginkan di awal gelas A terdapat 2 liter dan gelas B terdapat 0 liter air. Lanjut saja ke codingannya. Oke, kemudian lanjut ke codingannya. Nah, maksud saya di sini sudah dimasukkan volume gelas A-nya itu 4 dan volume gelas B-nya itu 3. Nah, dimana nanti kita menginginkan hasil airnya, yaitu dimana volume gelas A-nya 2 dan volume air di gelas B-nya itu 0. Dan hasilnya seperti ini. Untuk penjelasannya langsung saja. Di sini pada perulangan while x tidak sama dengan gelas A. Nah, di sini x dan y merupakan nilai awal dari volume air gelas A dan B. Nah, di sini langsung saja x itu 0 tidak sama dengan gelas A. Nah, gelas A itu input volume air yang kita inginkan di sini 2. Nah, karena kondisi ini true, maka lanjut ke kondisi berikutnya, mana x kecil dari A dan y sama dengan 0. Sini x
yaitu 0 lebih kecil dari A nya itu 4, dan Y nya itu tadi 0 sama dengan 0. Nah, karena kondisi ini true, maka Y nya itu sama dengan B, atau Y nya itu sama dengan Y sama dengan B nya itu input volume gelas B yaitu 3. Nah, sudah didapatkan Y sama dengan 3. Kemudian berikutnya di sini print ditampilkan 0, dimana X nya itu 0 dan Y nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian berikutnya di sini kondisi berikutnya, jika X lebih besar sama dengan A, jika X nya itu 0 lebih besar sama dengan A nya itu 4. Nah, karena di sini sudah tidak memenuhi, maka kondisi ini diabaikan, lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, di sini kondisi berikutnya itu temp sama dengan X. Di sini temp nilai awal X itu 0. Jadi di sini 0, dimana X sama dengan X tambah Y, berarti itu 0 ditambah Y nya 3. Jadi X nya itu sama dengan, X nya itu sama dengan 3. X nya sama dengan 3. Nah, kemudian lanjut di kondisi berikutnya, jika X nya lebih besar dari A itu 4 karena tidak memenuhi, lanjut ke kondisi berikutnya yang ini, dimana Y sama dengan Y dikurang X kurang temp, mana Y sama dengan Y nya itu tadi 3 dikurang dikurang 3 dikurang 0. Jadi hasilnya 0. Jadi Y sama dengan 0. Maka di print lagi di sini Y sama dengan 0. Nah, sudah terpenuhi, dimana X nya sama dengan 3 dan Y nya sama dengan 0. Lanjut ke kondisi berikutnya. X sama dengan gelas tidak sama dengan gelas A. Nah, X nya tadi di sini sudah jelas, sini 3 tidak sama dengan 2. Nah, karena kondisinya true, lanjut ke kondisi berikutnya, mana X kecil dari A dan Y sama dengan 0. Nah, di sini X kecil dari A, mana X nya itu 3 dan A itu 4 dan Y di sini 0 sama dengan 0. Berarti karena true, karena betul kondisinya, maka Y sama dengan B atau Y sama dengan 3. Maka di print lagi di sini. Berarti X nya 3 dan Y nya 3. Nah, lanjut ke kondisi berikutnya. Jika X lebih besar sama dengan A, X nya itu 3 dan A nya itu 4. Di sini false. Jadi langsung lanjut ke kondisi berikutnya, mana temp
temp sama dengan X. X sama dengan X tambah Y. Nah, di sini X-nya itu 3 ditambah Y-nya itu 3, berarti di sini sama dengan 6. Di sini sama dengan 6. Nah, jika X-nya lebih besar dari A, yaitu 4, 3 lebih besar dari 6 lebih besar dari 4, karena terpenuhi, maka X adalah A atau X sama dengan 4. X sama dengan 4. Nah, kemudian lanjut ke kondisi berikutnya, Y sama dengan Y kurang X kurang temp. Di sini Y itu sama dengan Y-nya tadi sama dengan 3 dikurang X-nya itu 4 dikurang temp 3. Nah, di sini 4 dikurang 3 1, dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti Y-nya itu sama dengan 2. Nah, sudah didapatkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Di print sini tampilkan di layar mana X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, lanjut ke kondisi berikutnya. Perulangannya lagi. Di sini X-nya itu 4 tidak sama dengan 2. Nah, tapi di sini kita lihat Y-nya itu sama dengan 0, sementara di sini Y-nya itu sudah bukan 0 lagi. Di sini Y-nya sudah 2. Karena tidak memenuhi, maka lanjut ke kondisi berikutnya. Di sini jika X lebih besar sama dengan 4, karena X-nya di sini sudah 4, jadi memenuhi. Jadi di sini X-nya itu sama dengan 0. Ditampilkan lagi nilainya di sini. 0, dimana X-nya 0 dan Y-nya itu 2. Nah, kemudian berikutnya di sini sudah didapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2. Nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian di kondisi berikutnya X lebih besar dari A. Jadi 2 itu tidak sama dengan, lebih kecil dari A. Jadi karena tidak memenuhi, lanjut ke kondisi berikutnya. Mana di sini Y sama dengan 2 dikurang 2 kurang 0. Jadi hasilnya 0. Jadi Y sama dengan 0. Maka di print X-nya itu 2, X-nya itu 2 dan Y-nya itu 0. Sampai sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.